Dalam seri terakhir di Valencia, semua mata tertuju kepada Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Ini adalah seri terakhir untuk merebutkan gelar juara dunia MotoGP tahun 2023. Apakah Jorge Martin dengan tim Pramac Racing atau Pecco Bagnaia dengan tim pabrikan Ducati? Meskipun mereka berdua sama-sama menggunakan motor GP23, namun motor Pecco Bagnaia jelas lebih unggul karena bagaimanapun Pecco Bagnaia berada di tim pabrikan. Tentu saja tim pabrikan tidak akan memberikan semua elektronik motor ke tim satelit. Saat race dimulai, Pecco Bagnaia memimpin jalannya balapan. Semuanya tampak baik-baik saja. Memasuki tikungan ketiga, terjadi insiden yang membuat Marco Bezzecchi harus keluar balapan. Kembali ke balapan, Martin menempel ketat Pecco Bagnaia yang berada di posisi pertama. Martin berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyusul Pecco Bagnaia. Satu lap putaran telah selesai, dan Martin masih berada di posisi kedua. Martin terus membayangi Pecco Bagnaia. Di barisan belakang, Binder berhasil mengambil alih posisi ketiga. Dia melewati Jack Miller yang berada di posisi ketiga sebelumnya. Pada lap ke-25, Martin melakukan kesalahan besar. Saat dia berusaha untuk menyusul Pecco, Martin terlambat untuk mengerem, dan akhirnya Martin melebar. Disinilah kesalahan terbesar Martin. 6 pembalap langsung melewati Martin begitu saja. Martin lalu berusaha untuk kembali ke barisan balapan, dan dia akhirnya berada di posisi ke-8. Tim Martin tentu saja kecewa dengan kejadian ini. Kesempatan untuk meraih gelar juara dunia mulai menjauh. Demi tetap dekat dengan Pecco, Martin mulai menyalip secara agresif. Martin mulai menyalip Alex Marquez, dan Martin terus memacu motornya untuk mendekat kepada Pecco. Pecco berada di posisi terdepan dengan grid yang terpaut 0,193 detik. Pada lap ke-23, Martin berusaha untuk menyusul Maverick Vinales. Namun Maverick Vinales tidak membiarkan Jorge Martin melewatinya begitu saja. Sempat terjadi duel sengit di antara mereka, hingga akhirnya Martin berhasil menjauh dengan Maverick Vinales. Hingga akhirnya Martin terus bersabar, dan dengan kesabaran itu Martin terus membuntuti Vinales dengan sabar. Hingga akhirnya di lap ke-23, Martin berhasil melewati Vinales. Di depan Martin ada Zarco dan Marc Marquez. Di lap 22 terjadi insiden besar. Martin dengan agresif menabrak motor Marc Marquez dan membuat keduanya keluar lintasan. Dan sudah dipastikan Pecco akan mengunci gelar juara dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. Di barisan depan, Binder berhasil mengambil alih jalannya balapan. Pada lap 21, kru Pecco memberitahu kalau Jorge Martin telah out. Itu artinya Pecco bisa lebih tenang saat balapan. Kru Ducati sangat senang dengan kejadian ini. Posisi Pecco kembali turun ke posisi ketiga, dan Miller berhasil mengambil posisi kedua. Meskipun telah membuat kesalahan yang besar, Martin disambut gembira oleh para kru Pramac Racing. Binder membuat kesalahan dan membuatnya terlempar dari posisi pertama ke posisi ke-6. Balapan menyisakan 13 putaran lagi. Pada lap ke-10, Binder berhasil menyusul Maverick Vinales. Pada lap ke-9, De Gia mulai menunjukkan tajinya.
Dia mulai menyalip para pembalap yang berada di depannya secara perlahan-lahan. Ia mulai merangsak naik ke depan, dan di lap ke-9, Jack Miller terjatuh. Secara otomatis, Pecco naik ke posisi pertama. Pada lap ke-8, jarak antara Zarco dan Pecco semakin dekat. Pecco terus memacu motornya agar tidak disusul oleh pembalap yang berada di belakangnya. Di lap ke-8, Alex Rins terjatuh, dan di lap ke-5, De Gia mulai membanyangi Binder yang berada di posisi ketiga. Dengan tenang, De Gia berhasil menyusul Binder, sementara Zarco masih menempel Pecco. Balapan hanya menyisakan 3 putaran lagi. Pembalap dari tim KTM Gas-Gas yakni Pol Espargaro terjatuh di tikungan. 2 lap terakhir, De Gia berhasil menyusul Zarco, dan De Gia menempel Pecco dengan sangat ketat. Namun De Gia tidak menyusul Pecco Bagnaia, hingga akhirnya Pecco Bagnaia berhasil mencapai garis finish, dan Pecco dinobatkan sebagai peraih gelar juara dunia untuk tahun 2023. Pecco meraih gelar juara keduanya secara berturut-turut. Selamat untuk Pecco yang telah berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP untuk kedua kalinya secara turut-menurut.